dan sejenisnya itu masuk bangunan perkantoran. Kemudian ada bangunan perdagangan, pasar, pertokoan, mall, ya, dan sejenisnya itu masuk kategori bangunan perdagangan, ya. Berikutnya adalah bangunan perindustrian. Jadi industri kecil, industri sedang, industri besar. Nah, kemarin yang saya jelaskan ada tata ruang. Nah, ini disesuaikan dengan fungsi bangunan. Jadi biasanya dalam tata ruang itu di satu blok khusus industri, ya. Mau kecil, mau sedang, mau besar, jadi satu wilayah itu adalah daerahnya daerah industri. Sekarang masih juga ada beberapa mungkin industri masih bergabung di daerah perumahan yang disebut home industry, gitu ya. Nah, itu sebaiknya nantinya gabung dalam satu wilayah tempat industri, gitu ya. Sebentar, ada yang belum udah masuk semua, ya. Nah, lanjutkan. Jadi bangunan perindustrian, kemudian bangunan perhotelan. Nah, ini biasanya pada umumnya di perkotaan. Jadi ada namanya hotel, motel, hostel, penginapan, itu yang sejenisnya. Itu kalau sekarang mungkin tidak hanya di kota, ya, di luar kota juga sudah terbangun atau berdiri hotel-hotel ataupun hostel. Kemudian bangunan wisata atau tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya itu masuknya bangunan wisata dan rekreasi. Sekarang tempat-tempat ini dibuat sedemikian rupa sehingga bangunan-bangunannya untuk menarik perhatian atau menarik wisata supaya senang datang ke tempat tersebut. Biasanya dibuat bangunan-bangunan yang lain daripada yang lain, gitu ya. Untuk bangunan bioskop, nah ini biasanya dilengkapi dengan bangunan kedap suara, gitu ya, sehingga tidak mengganggu bangunan-bangunan lain pada saat bangunan itu dioperasikan. Ya. Itu bioskop biasanya tempat teater, itu semua bangunan itu dilengkapi dengan soundproof, gitu ya. Jadi peredam suara. Kemudian bangunan terminal, ini termasuk bangunan usaha. Terminal ada stasiun kereta, ada terminal bus, ada pelabuhan, gitu ya. Ada terminal udara juga, gitu ya. Itu masuk bangunan usaha, ya. Kemudian bangunan tempat penyimpanan, gudang. Nah, jadi gudang ini biasanya juga satu komplek dengan wilayah industri, atau gudang ini mendekat ke tempat jalan-jalan yang besar, atau tempat misalnya mendekat ke stasiun kereta api, gitu ya, untuk memudahkan pengiriman barang masuk ke gudang. Kalau di Bandung itu daerah Gede Bage, itu daerah pergudangan. Jadi dari sana ada kontainer, ada apa, itu masuk daerah ke tempat ke gudang. Kemudian gedung tempat parkir, nah ini juga termasuk penyimpanan kendaraan, gitu ya.
atau gudang atau menyimpan barang yang lainnya, bisa berupa bangunan, juga berupa lahan, itu masuk bangunan penyimpanan. Sekarang kategori masuk ke fungsi sosial budaya, ya, di mana fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya, yaitu bangunan pelayanan pendidikan. Mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, lanjutan, sampai dengan perguruan tinggi ataupun sekolah luar biasa. Jadi ini masuk sosial dan budaya. Bangunan pelayanan kesehatan, puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit. Rumah sakit itu sesuai dengan kelas-kelasnya masuk ke bangunan pelayanan kesehatan. Kemudian bangunan kebudayaan, museum, gedung kesenian, dan sejenisnya ini masuk ke bangunan kebudayaan. Kemudian bangunan laboratorium, yang di dalamnya ada misalnya laboratorium fisika, laboratorium kimia, dan lain-lain, itu bangunan laboratorium. Kalau di pendidikan bisa bersatu, bisa terpisah antara bangunan laboratorium dengan pendidikan, lingkungannya gitu ya. Jadi dalam satu lingkungan bisa terjadi ada bangunan laboratorium, ada bangunan pendidikan. Kemudian bangunan pelayanan umum, ya, stadion, hal, sarana olahraga, gitu ya. Kemudian tempat pelayanan, misalnya kalau di kantor pemerintahan ada kantor pajak, kantor pelayanan KTP, dan lain sebagainya, itu bangunan pelayanan. Ya. Bangunan fungsi khusus ini difungsikan sebagai tempat menyimpan atau tempat kegiatan yang dikategorikan rahasia gitu ya. Misalnya bangunan militer gitu ya. Itu biasanya disebut bangunan khusus karena di dalam bangunan militer itu biasanya ada tempat-tempat menyimpan senjata misalnya atau bahan peledak dan sejenisnya lah. Jadi dirahasiakan untuk umum. Itu untuk bangunan kemiliteran. Kemudian ada bangunan yang risiko bahaya tinggi, ya, seperti tadi untuk menyimpan bahan peledak, reaktor kimia misalnya, itu masuk tingkat bangunan khusus. Dan yang keenam itu bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi. Maaf sebelumnya, yang bangunan memiliki satu fungsi seperti tadi contoh bangunan pendidikan. Di dalamnya ada laboratorium, di dalamnya ada gudang misalnya. Jadi difungsikan beberapa fungsi. Ada juga satu komplek, gitu ya, misalnya kampus, gedungnya terpisah-pisah, tapi fungsinya masing-masing fungsi adalah gudang, laboratorium, gedung sekolah. Nah itu bisa terjadi seperti itu. Tapi bangunan-bangunan yang tadi yang khusus biasanya sedikit agak jauh dari pemukiman warga. Jadi buat bangunan khusus. Karena
tingkat risikonya tinggi misalnya, jadi sehingga harus jauh dari pemukiman atau dari perumahan yang setiap hari dihuni. Kemudian dalam menetapkan fungsi bangunan ini diusulkan oleh pemilik bangunan yang diatur oleh rencana tata ruang wilayah kabupaten ataupun kota. Jadi seperti tadi penentuan ruang itu sudah dibuat blok-blok. Di mana ada pemilik mengajukan akan membuat gudang, tapi di wilayahnya pemukiman warga, pada saat mengurus penetapan ini mesti ditolak karena bukan wilayahnya tempat membangun untuk gudang. Jadi dalam pengusulan izin itu biasanya dicek bangunan itu akan dibangun. Kemudian harus memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung. Jadi seperti yang sebelumnya, yang namanya gedung itu harus memenuhi persyaratan teknis. Rencana teknis bangunan gedung yang diusulkan dapat terdiri atas rencana teknis arsitektur, struktur, konstruksi, lengkap lah dengan mekanikal, elektrikal, serta tata ruang luar atau pertamanan. Jadi contoh lah akan mengurus IMB, semua persyaratan ini harus lengkap, sehingga nanti akan termasuk fungsi bangunannya akan ditetapkan. Menjaga keserasian keisian bangunan, ya seperti tadi juga karena diatur oleh dinas tata ruang, semua bangunan-bangunan itu akan terjaga keserasiannya atau keseimbangannya. Penetapan fungsi dilakukan oleh pemerintah daerah ya, pada saat proses pemberian IMB. Jadi pada saat akan terbit IMB-nya, fungsinya sebelumnya sudah disetujui, misalnya di fungsinya sebagai usaha. Usaha ini ditinjau juga, kalau hanya sejenisnya toko atau misalnya warung lah, gitu, jelek-jeleknya itu mesti diizinkan di wilayah atau di komplek perumahan. Tapi begitu mengajukan izin untuk membuat bangunan pabrik, gitu ya, tidak mungkin dapat izin lokasinya di wilayah perumahan. Tapi sampai saat ini masih banyak lah fungsi-fungsi bangunan ini tidak sesuai dengan wilayah atau peruntukannya. Sekarang ke klasifikasi bangunan gedung. Jadi dari sisi fungsi tadi, sekarang klasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran atau gempa atau ketinggian atau kepemilikan. Berdasarkan kompleksitas meliputi bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan khusus. Kemudian klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi, yaitu bangunan gedung permanen, semi permanen, atau sementara atau darurat. Kita lihat bangunan sederhana atau masih tingkat yang berikutnya adalah tingkat risiko kebakaran. Jadi bangunan gedung tingkat risiko kebakaran sedang dan rendah.
Kemudian berdasarkan zonasi gempa. Jadi pada saat perencanaan selalu melihat zonasi gempa, wilayah mana yang akan dibangun. Kemudian berdasarkan lokasi, jadi ada lokasi padat, sedang, renggang, gitu ya. Berdasarkan ketinggian, bangunan tinggi, sedang, rendah. Seperti yang dipertanyakan sebelumnya, kalau di dalam komplek bangunan rendah, tiba-tiba ada bangunan tinggi, nah itu menyalahi, gitu ya, menyalahi klasifikasi. Karena sudah di klaster-klaster untuk bangunan-bangunan sesuai dengan klasifikasinya. Nah, sekarang penentuan klasifikasi. Jadi tadi udah beberapa klasifikasi. Nah, sekarang ke kelas 1 itu bangunan gedung hunian biasa. Jadi rumah-rumah yang di tempat tinggal itu masuk kategorinya bangunan hunian biasa. Kemudian dalam hunian biasa itu mesti ada rumah bangunan tunggal, ya, seperti yang foto paling atas. Jadi terpisah dari yang lain, tunggal, gitu ya. Ada satu rumah atau lebih, ya, bentuknya gandeng, maksud itu berderet. Ya. Ini bangunan hunian juga. Ada juga rumah betul-betul deret, jadi semua atapnya itu bersatu, satu sama lain bersatu dan hanya dipisahkan oleh dinding. Nah, itu juga masuk kelas A, ya. Ini biasanya di perumahan-perumahan satu komplek itu rumahnya berapa unit, misalnya 4 unit itu satu kopel, atapnya bersatu. Kelas 1B ya untuk asrama, rumah kos, hostel atau yang sejenisnya yang luas lantainya kurang dari 300 meter persegi dan tidak ditinggali lebih dari 12 orang. Itu masuk ke kelas B. Jadi rumah kos yang satu unit rumahnya tidak total lantainya tidak kurang dari 300, ya. Itu masuk ke kelas B, ya. Atau hostel. Hostel itu sejenis hotel, ya. Cuman kelasnya kelas rendah. Itu biasanya dikhususkan. Ada hostel wanita, ada hostel pria, gitu ya. Masuk ke kelas 2. Kelas 2 itu bangunan hunian yang terdiri dari atas 2 atau lebih unit, ya, hunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah. Seperti tadi, jadi bangunannya bangunan berdiri masing-masing terpisah, gitu ya. Jadi satu unitnya terpisah. Kelas 3 ada bangunan luar bangunan kelas 1 dan 2, yaitu rumah asrama. Ini juga sama, rumah untuk tinggal, gitu ya. Tapi biasanya kalau asrama itu kan terdiri dari seperti rumah kos tadi. Tapi dikhususkan, misalnya kayak di kampus ada rumah asrama untuk mahasiswa. Kemudian ada rumah tamu. Nah, ini rumah tamu itu seperti di perumahan dosen misalnya. Kalau ada tamu dia ditempatkan di rumah tamu.
Jenisnya sama dengan losmen lah. Asrama dengan losmen hampir mirip-mirip aja. Sekarang ada namanya rumah susun sederhana. Nah, itu masuk kategori ke asrama juga ya. Atau losmen. Bagian untuk tempat tinggal dari suatu hotel atau motel. Jadi termasuk juga kalau hotel yang tingkat huniannya atau tidak berbintang biasanya masuk ke bangunan gedung hunian luar bangunan yang tadi. Bagian untuk tempat tinggal suatu sekolah yaitu rumah dinas atau asrama, yaitu masuk ke tempat tinggal untuk dari suatu sekolah. Untuk panti, ya biasanya panti jompo, panti untuk yang cacat atau anak-anak itu masuk kategori kelas 3. Atau bagian untuk tempat tinggal suatu bangunan perawatan kesehatan. Ya. Jadi biasanya untuk rehabilitasi kesehatan masuk ke kelas 3. Ya. Tadi di awal disebutkan ada gedung hunian campuran. Jadi tempat tinggal yang berada dalam suatu bangunan kelas berikutnya adalah 5, 6, 7, 8, 9. Merupakan tempat tinggal yang ada di dalam bangunan tersebut. Ini masuk ke kelas 4. Jadi kelas 5 itu bisa juga disebut kelas 4. Gitu ya. Karena disebut tempat tinggal yang berada di dalam suatu bangunan kelas 5, 6, 7, 8, 9. Bangunan gedung kantor. Jadi dipergunakan untuk perkantoran. Gitu ya. Pengurusan administrasi, usaha komersial di luar itu adalah kelas 6, 7, 8, 9. Kita lihat kelas 6. Bangunan gedung perdagangan. Jadi seperti tadi dijelaskan kelas yang masuk ke kategori usaha perdagangan, ruang makan, kafe, restoran, bar, kios, atau kios di dalam suatu hotel, tempat potong rambut, salon, tempat cuci umum, pasar, penjualan, ruang pamer, dan sebagainya. Nah, ini masuk bangunan perdagangan. Kelas 7 yaitu bangunan gudang yang tadi sudah dijelaskan. Gudang, tempat parkir, itu masuk ke kelas 7. Kelas 8-nya untuk bangunan laboratorium, pabrik, bengkel, dan sebagainya. Kemudian bangunan gedung umum. Yang umum ini ada 2, 9A bangunan gedung perawatan kesehatan, ada 9B adalah ruang pertemuan. Termasuk bengkel kerja. Nah, ini gabung juga dengan yang tadi, kalau ada laboratorium di 9A, ini masuk 9B juga. Tapi nah ini yang ada satu komplek, misalnya di kampus gitu ya. Jadi masuk ke kelas 9B. Ada gedung pertemuannya, ada bengkelnya, ada labnya, dan sejenisnya di sekolah dasar, di lanjutan, dan seterusnya. Jadi dalam satu komplek itu masuk ke kelas 9B. Kelas 10, ini ada 2 juga. Jadi ada yang bangunan bukan hunian, merupakan pribadi,
atau umum, itu misalnya gerasi gitu ya. Gerasi juga ada gerasi pribadi, ada gerasi umum, tapi bukan hunian ini. Ada juga uh, gabung antara gerasi itu dengan di bawah. Yang kelas 10B adalah struktur yang merupakan pagar, tongakna, dinding penyangga, dinding dari berdiri bebas, kolam renang dan sebagainya itu masuk ke kelas 10B. Nah, tadi dijelaskan ada bangunan sederhana, tidak sederhana, dan bangunan khusus. Ya. Yang masuk kategori bangunan sederhana adalah bangunan yang sudah ada desain prototipenya atau jumlah lantainya sampai dengan lantai 2, ya, atau juga luas lantainya sampai dengan 500 meter persegi. Jadi ini adalah bangunan sederhana. Kalau bangunan rumah tidak bertingkat, maksimum 70 meter persegi. Ini bangunan rumah sederhana. Bangunan gedung pelayanan kesehatan, poliklinik, puskesmas, masuk ke bangunan sederhana. Kemudian bangunan gedung pendidikan, pada umumnya untuk sekolah dasar biasanya maksimum 2 lantai. Sekarang sudah banyak yang lebih dari 2 lantai, sehingga bergeser ke rumah bangunan tidak sederhana. Karena sudah melebihi 2 lantai. Jadi yang tidak sederhana otomatis bangunannya lebih dari 2 lantai, luas lantainya lebih dari 500 meter persegi, bangunan rumah tidak bertingkat dengan luas di atas 70. Nah, itu masuk tidak sederhana. Kemudian bangunan pelayanan kesehatan, rumah sakit, ya. Jadi masuknya karena rumah sakit lebih luas, masuk ke sederhana. Bangunan pendidikan seperti tadi yang lebih dari 2 lantai otomatis masuk ke bangunan tidak sederhana. Nah, untuk tingkat kompleksitas yang khusus itu terdiri dari istana negara, rumah jabatan, wisma negara, bangunan gedung instalasi nuklir, bangunan gedung laboratorium yang menangani hal yang berbahaya itu dibuat khusus. Ya. Bangunan terminal udara, laut darat itu masuk kategori khusus. Stasiun, stadion olahraga, ya. Rumah tahanan. Nah, ini selain khusus biasanya rahasia ya kalau rumah tahanan. Penyimpan gudang berbahan berbahaya yang mudah meledak, nah, biasanya disebut gudang rahasia juga. Bangunan monumental itu bangunan sejarah. Bangunan pertahanan yaitu militer, ya. Kemudian bangunan kantor perwakilan negara di luar dari luar negeri, lah, gitu. Itu bangunan termasuk bangunan khusus. Nah, ini bangunan khusus ini termasuk sistem pengadaannya juga khusus, gitu ya. Tidak dibuat secara umum. Contoh misalnya akan membuat bangunan istana. Ini pada saat perencanaan, pada saat
tender segala macam itu dibuat khusus gitu ya. Karena ada beberapa hal dari sisi konstruksinya juga dibuat khusus lain daripada yang lain. Bila mana bangunan itu akan dirubah fungsinya, maka bangunan harus juga dirubah izinnya. Contoh misalnya, bangunan gedung 2 lantai, tadinya kantor gitu ya, akan dirubah menjadi gudang. Nah, ini dari sisi struktur itu antara gudang dengan kantor itu beda. Pada penentuan beban gedung dalam perencanaan struktur itu sangat-sangat jauh berbeda kantor dengan gudang gitu ya. Sehingga bila mana ada perubahan ini perlu ditelaah ataupun dihitung ulang kekuatan bangunannya dan sebagainya gitu ya. Perubahan fungsi atau klasifikasi gedung diusulkan oleh pemilik dan tidak boleh bertentangan dengan peruntukan lokasi. Nah ini, jadi yang tadinya di rumah dalam satu komplek perumahan akan dibuat gudang, otomatis paling awal adalah tetangga akan komplain, gitu ya. Mungkin kan akan keluar masuk mobil besar misalnya, atau misalnya dirubah jadi pabrik, apalagi kalau dari pabrik udah jelas dari rencana tata ruang wilayahnya juga mungkin tidak sesuai. Perubahan fungsi atau klasifikasi gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Otomatis itu ya. Jadi kalau berubah fungsi dan klasifikasinya, semuanya juga harus berubah. Perubahan ini ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui revisi proses perizinan baru. Jadi harus ada proses lagi, dianggap bangunan itu baru. Dengan adanya perubahan fungsi ataupun klasifikasi bangunan gedung, maka harus dilakukan perubahan juga data kepemilikan. Jadi data dalam kepemilikan bangunan gedung dirubah juga. Kenapa harus dirubah? Mungkin waktu pertama difungsikan sebagai rumah tinggal atau rumah hunian, gedung hunian, pajaknya sekian rupiah, karena tarifnya adalah untuk bangunan hunian sekian rupiah misalnya. Begitu rubah fungsi, rubah klasifikasi, otomatis akan berubah tarifnya juga, ya tarif pajaknya, karena beda antara tempat hunian dan gudang ataupun pabrik. Jadi semuanya harus ada perubahan. Nah hal-hal ini semua masih banyak yang belum sesuai perubahannya. Tidak dilaporkan. Jadi kalau misalnya nanti ada pengurusan hal yang menyangkut tentang bangunan dan tidak sesuai, makanya akan dapat sanksi ya kalau misalnya tidak diurus perubahannya. Aduh, nah ini ada harusnya nanti terakhir, tapi nggak apa-apa karena berhubungan dengan fungsi gedung, klasifikasi gedung, tingkat kompleksitas. Jadi karena minggu depan itu libur, ya Jumatnya libur, nah makanya diisilah dengan tugas clipping juga. Silahkan cari bangunan gedung, diutamakan tidak rumah tinggal ya, misalnya kantor, pabrik dan sebagainya. Nah, jelaskan misalnya fungsinya apa gitu. Jadi biasa ada fotonya,
dan dijelaskan fungsinya, masuk klasifikasinya gedung tersebut, termasuk tingkat kompleksitasnya. Jadi dari yang tadi, bahan tadi, coba terapkan gitu ya. Misalnya kampus Polban gitu ya. Kan tadi masuk kategori fungsinya adalah fungsi pendidikan. Pendidikan itu sosial budaya ya. Nah, klasifikasinya masuk ke mana gitu ya. Tingkat kompleksitasnya masuk ke mana. Silahkan masing-masing objeknya berbeda-beda gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Bapak, Pak, dulu deh Pak. Ya, silakan. Untuk yang rumah sakit tadi kan ada kelas A, B, C-nya Pak. Untuk kita mengetahui kelas A, B, C-nya itu kayak gimana Pak? Jadi itu ada peraturan khusus, kamu harus buka peraturan gedung rumah sakit ya. Nah di situ nanti ada kelas A. Jadi kelas A itu dia melayani apa saja gitu ya. Kelas B apa saja. Jadi ini tingkat seperti hotel. Hotel itu kan ada bintang 3, ada bintang 4, ada bintang 5 gitu ya. Jadi kelas-kelas tersebut menunjukkan tingkat pelayanannya makin lengkap gitu ya. Jadi kalau kelas A kelengkapannya apa saja, kelas B kelengkapannya apa saja. Seperti hotel juga. Jadi kalau hotel bintang 5 itu pasti kelengkapannya, pelayanannya beda dengan bintang 3 gitu ya. Termasuk fasilitasnya. Jadi yang membedakan itu adalah fasilitasnya. Jadi rumah sakit juga harus buka peraturan bangunan khusus rumah sakit. Jadi di situ ada kelas A, kelas B, kelas C. Gitu. Jadi bedanya dari tingkat kelengkapan fasilitas. Contoh misalnya rumah sakit Hasan Sadikin. Itu kelengkapannya kan paling lengkap karena semua masih dirujuk ke Hasan Sadikin. Misalnya bedakan dengan yang terdekat lah, RSUD Cimahi. Itu kalau tidak bisa menangani masih dilempar atau dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap. Seperti itu. Ada yang lain? Makasih Pak. Pak, saya mau nanya. Boleh. Mau nanya Pak, kan tadi teh ada yang rumah jualan di kelas 6 ya Pak. Nah kalau misalkan ada ruko, rumah toko, itu teh si tokonya teh sekalian dijadiin rumah tinggal itu jadinya gimana Pak? Nah jadi ruko itu biasanya berdiri di wilayah satu. Komplek rumah mesti harus terpisah. Jadi tidak digabung dalam satu komplek. Misalnya komplek rumah itu bagian depannya yang begitu gerbang utama, nah biasanya ditangkap atau disediakan ruko. Itu memang rumah dan toko, gitu ya. Memang fungsinya adalah rumah dan toko. Rumah hunian, tapi dia rumah atau tempat usaha. Jadi tempatnya bisa ditempatkan khusus, gitu ya. Tidak digabung rumah dibikin warung. Nah itu juga salah sebenarnya. Jadi karena ingin berusaha, jadi tempat rumahnya dibuatlah warung gitu ya, atau toko. Kalau dibuat izin khusus itu tidak akan dapat izin sebenarnya. Karena kompleknya atau tempatnya atau lokasinya dalam lokasi rumah. Gitu. Berarti masuknya kelas hunian ya Pak? Kelas hunian, ya. Oh ya, makasih Pak. Ya. Ada lagi?
Bapak mau tanya, Ya, kalau untuk objeknya itu ada, Pak, misalkan harus 2 objek minimalnya buat tugas ini atau misalkan bebas aja, Pak? minimal satu objek. Tapi nanti objek itu kan dilihat fungsinya apa. Ya, kemudian si bangunan itu berada di mana, sehingga bisa dilihat nanti tingkat kompleksitasnya. Ya, termasuk nanti kelasnya masuk kelas mana, gitu ya. Gitu. Jadi dilihat dari 3 aspek, gitu ya: fungsi, klasifikasi, dan kompleksitasnya. Yang masuk kategori kompleksitas, ya tinggal lihat apa saja yang kriterianya, gitu ya. Oke. Yang lain? Bapak izin bertanya perihal Fitra, silakan. perihal tugasnya, batas pengumpulannya kapan, Pak? Sama melalui apa dikumpulkannya? Seperti kemarin, jadi melalui WA aja supaya cepat, kemudian dikumpulkan. Kan ini libur minggu depan itu Jumatnya libur, jadi nanti pas sebelum pertemuan Jumat berikutnya sudah semua dikumpulkan. Oh iya, Maksimum hari Jumat pada saat perkuliahan yang berikutnya, gitu ya. Iya, baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Contoh misalnya tadi ada bangunan sederhana, ya kategorinya sederhana. Jadi harus dilihat kalau luasnya misalnya kurang dari 500, tapi bangunannya 3 lantai, masuknya kemana coba? Kan ada indikatornya 2. Kalau kurang dari 2 lantai dan luasnya tidak melebihi 500, itu bangunan sederhana. Nah, sekarang luasnya tidak melebihi 500, tapi lantainya 3 lantai. Masuk klasifikasi mana? Jadi karena jumlah lantainya melebihi 2 lantai, maka walaupun bangunan tersebut kurang dari 500 meter persegi, masuk bangunan tidak sederhana. Ya. Nah, ini ada hubungannya. Nanti akan menghitung suatu bangunan di dalam Permen PUPR nomor 22 tahun 2018. Di situ ada tabel koefisien untuk perhitungan misalnya struktur apa bangunannya, konsultan perencananya, pengawasnya. Di situ ada koefisien. Nah, si tabelnya itu ada tabel bangunan sederhana dan bangunan tidak sederhana. Jadi ada hubungannya ke sana. Kalau bangunan pemerintah, ya. Jadi kalau misalnya akan menghitung secara awal, menghitung biaya, nah bisa menggunakan tabel tersebut. Jadi dihitung luas bangunannya, dikalikan harga satuan per meter persegi, nanti koefisiennya diambil dari Permen PUPR yang nomor 22 itu, dan dilihat klasifikasinya, bangunan sederhana atau tidak sederhana, atau bangunan khusus. Ya. Itu ada hubungannya.
Ada lagi? Kita lanjutkan kalau tidak ada yang ditanyakan. Ini lanjutan dari yang materi kemarin ya. Jadi yang materi yang kemarin mengenai arsitektur bangunan gedung. Jadi salah satunya adalah persyarat penampilan bangunan gedung yang kemarin sampai B, poin B ya. Sekarang poin C-nya itu bentuk bangunan bentuk bangunan gedung harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap ruang dalam memungkinkan untuk menggunakan pencahayaan. Jadi untuk kenyamanan di dalam ruangan pada waktu khususnya pada siang hari itu biasanya dibuat pencahayaan dan penghawaan alami ya, yang memungkinkan gitu ya. Biasanya rumah-rumah yang deret kemudian menghadap rumahnya itu tidak sesuai dengan pencahayaan, sepanjang hari akan gelap gitu ya. Jadi harus dibuat ataupun dirancang ruangan itu kebagian cahaya alaminya. Satu, sebagai penghematan energi listrik ya. So, bayangkan setiap hari harus menyalakan listrik bila mana bangunan itu gelap ya. Salah satu contoh ini dalam foto memang dirancang dibuat ada atap yang dari kaca atau dari akrilik yang bisa memberikan pencahayaan ke dalam, termasuk bukaan jendela ya. Supaya ruangan itu tidak dipasang alat pendingin, misalnya kipas ataupun AC, buatlah bukaan atau penghawaan alami. Kemudian butir di atas tidak berlaku apabila fungsi bangunan diperlukan sistem pencahayaan buatan. Jadi kalau memang mentok tidak bisa dibuat cahaya maupun hawa alami, maka harus dibantu atau harus dipasangkan sistem pencahayaan atau menggunakan lampu ya. Contoh bangunan misalnya 2 lantai lah gitu. Lantai pertamanya di antara bangunan gedung terhimpit gitu, sehingga tidak kelihatan atau tidak bisa membuka jendela ke samping, ke belakang, jadi hanya kebagiannya hanya ke depan gitu ya. Ya terpaksa itu dibuatlah sistem pencahayaan buatan, yaitu lampu. Untuk pengawaannya dibuatlah misalnya dipasang kipas angin ataupun AC. Jadi setiap dalam perancangan ruangan itu harus prinsip konservasi energi, baik energi listrik maupun energi yang lainnya. Jadi tidak mengandalkan listrik gitu ya.
Untuk bangunan yang lantai banyak, kulit luar ataupun selubung bangunan itu harus sama dengan konservasi energi. Ada bangunan yang diramatkannya tanaman atau bunga-bunga yang bisa menempel di dinding sehingga terlihat bangunannya sejuk ya, atau hijau. Itu bisa dilakukan, dipasangkan di dinding gitu ya. Tapi dinding ini harus tetap terjaga, tidak lembab. Jadi ada media lagi yang ditempelkan di bagian luarnya gedung. Sekarang banyak sekali material-material yang bisa ditempelkan di dinding dan bisa hidup tanaman tersebut. Aksesibilitas bangunan harus mempertimbangkan kemudahan bagi semua orang, termasuk para penyandang cacat. Jadi harus disediakan rem atau tempat jalan bentuknya miring. Kalau menurut persyaratan kemiringan itu maksimum 7 derajat gitu ya. Sehingga bila mana yang menggunakan kursi roda dengan kemiringan 7 derajat itu masih bisa dikayuh sendiri gitu ya. Tidak perlu didorong gitu. Kalau misalnya si penyandang cacat tersebut bisa masih bisa menggerakkan tangan, memutarkan roda gitu ya. Banyak bangunan kemiringannya tuh lebih dari 7 derajat sehingga harus dibantu dengan didorong. Secara fasilitas ada, tapi secara persyaratan tidak memenuhi. Karena dari awalnya tidak dirancang gitu ya. Contoh di kampus gitu ya. Mungkin dulu tahun 80-an tidak terpikirkan dan belum ada peraturannya yang harus menyiapkan sarana penyandang cacat gitu ya. Sehingga tidak disiapkan. Bayangkan kalau ada yang kuliah di lantai 2-nya gedung A gitu ya. Tidak bisa bawa kursi roda ke atas gitu ya. Karena bangunannya tidak juga disediakan rem yang bisa naik ke lantai berikutnya. Itu karena tidak dirancang dari awal. Termasuk jalan ya, kalau di jalan tuh melihat ada ubin atau lantai yang ada titik-titik bulat, ada yang seperti ini memanjang. Ini ya jalur penyandang cacat. Bisa diraba oleh kaki, dirasakan pada saat menginjak, jadi mengikuti jalur itu. Ada yang konyol lagi, di trotoar itu dipasang gitu ya. Tapi begitu mentok pohon, coba kamu perhatikan kalau ada jalur di trotoar yang warnanya kuning, begitu mentok pohon tidak ada belokannya, jadi orang cacat itu nabrak pohon. Jadi harusnya kan belok. Mungkin lupa atau sengaja atau gimana. Kemudian ada yang berhenti misalnya. Nabrak jalan berikutnya. Jalan misalnya ada jalan masuk. Nah di situ tidak ada untuk menyambung berikutnya. Mesti nyasar lah gitu ya. Jadi aksesibilitas ini harus bisa terpenuhi dalam rancangan awalnya gitu ya. Jadi kalau ditambahkan mesti kan tidak ideal. Bisa lihat di gedung direktorat di depan itu kan ada ya rem. Nah itu kemiringannya lebih dari 7 derajat karena posisi lokasinya tidak memungkinkan dibuat kemiringannya 7 derajat.
tapi minimal ada gitu ya. Sehingga kursi roda itu bisa didorong naik ke berikutnya. Tapi begitu mau naik ke lantai 2 dan 3 tidak mungkin karena tidak ada fasilitasnya. Bangunan gedung berdasarkan letak ketinggian dan penggunaannya harus dilengkapi dengan perlengkapan yang berfungsi sebagai pengaman. Misalnya ada tower, ya, tower Telkomsel misalnya. Nah, di ujung tower itu harus diberi tanda, ya, yaitu berupa lampu. Bila mana ada suatu penerbangan, ada pokoknya yang menggunakan, sekarang kan pesawat itu ada yang pesawat tanpa awak juga bisa, sehingga bisa kelihatan ada tanda ujung dari ketinggian bangunan tersebut. Dan diberi warna, gitu ya. Jadi ujung bangunan itu baik utilitas maupun bangunannya yang tertinggi itu diberi tanda, gitu ya. Ini persyaratan. Kemudian tata ruang dalam. Bila merancang suatu ruangan, diusahakan si lubang-lubang itu atau pintu atau jendela itu simetris. Jadi keseimbangan bukaan jendela itu sebaiknya simetris, gitu ya. Memang biasanya bertolak belakang dengan keinginan arsitek, gitu ya. Keinginan arsitek itu macam-macam gitu, gimana dia merancang. Nah, tapi dengan ketentuan ini diusahakan seimbang atau simetris dari sumbu-sumbu bangunan itu. Misalnya kalau di sebelah kiri ada satu jendela, sebelah kanan ada satu jendela. Ini dihubungkannya dengan bila mana terjadi ada gempa. Kita pernah uji coba, bukan uji coba ya, kita mengikuti lomba bangunan gedung ya, KBGI. Nah, pada saat merancang salah satu blok itu tidak dipasang dinding, dibuatlah pasang jendela. Semua dikhususkan dalam satu blok menggunakan tanpa dinding. Pada saat diuji, itu runtuhnya itu gara-gara satu blok itu tidak ada dinding, gitu ya. Sehingga lemah dan ambruk, gitu ya. Itu sudah membuktikan, gitu. Jadi dari model aja sudah terbukti bila mana diuji model gempa itu bangunannya tidak stabil. Makanya di sini mengusulkan atau menyarankan membuat lubang itu harus simetris, seimbang. Kemudian bidang-bidang dinding itu membentuk kotak tertutup. Maksudnya supaya kaku gitu ya. Jadi misalnya dinding luar itu hanya dipasang setengahnya gitu. Nah, itu juga mempengaruhi kekuatan struktur yang lainnya. Karena walaupun dinding itu dianggap sebagai hanya dinding pengisi, itu mendapat sumbangsi kekuatan terhadap strukturnya, walaupun kecil. Gitu. Jadi dibuatlah bentuknya kotak tertutup. Jadi jangan setengah. Jadi seperti ini, ada beberapa dinding, bagian tengahnya hanya sebagian, kemudian yang ada yang lebih tinggi. Nah ini misalkan ini semua ketinggiannya sama. Tinggi ruang itu adalah dari lantai sampai langit-langit atau plafon lah ya. Dari mulai permukaan lantai. Jadi dalam Permen PUPR 22 di situ juga mengatur
khususnya bangunan milik negara ya, biasanya menjadi acuan. Walaupun bangunan rumah tinggal, bangunan apa, kita kalau tidak salah 2,6 ya, 2,6 meter antara lantai ke plafon minimal itu. Kemudian disesuaikan dengan wilayah ya. Kalau rumah tinggal berada di Jakarta misalnya, ketinggian plafonnya 2,5 itu udah terasa pengap benar gitu, karena suhu udaranya beda. Jadi harus dibuat lebih tinggi. Bila tidak ada langit-langit, tinggi diukur dari permukaan lantai sampai dengan atasnya atau permukaan kaso-kaso ya. Kalau memang si rangka kuda-kudanya itu sampai terbukanya itu sampai kerangka kuda-kuda gitu ya. Nah, seperti dilihat di sini ada gambar tinggi plafon disesuaikan dengan fungsi ruang. Ini ukurannya kebetulan inch gitu ya. Feet. Sehingga bila mana dipasang fan atau kipas itu ada minimalnya gitu ya. Minimal. Jadi kalau di ruang tamu, nah misalnya atau di ruang tunggu minimal ketinggiannya sekian. Jadi disesuaikan dengan fungsi ruangnya. Itu salah satu contoh saja. Tata ruang bagian dalam bangunan gedung mengalami perubahan atau perluasan atau perubahan fungsi seperti yang tadi saya jelaskan di masalah fungsi. Jadi bila mana berubah fungsi utama, maka karakter arsitekturnya bangunan tersebut bagian-bagiannya tidak boleh mengurangi. Ada bangunan itu bentuknya seperti di asrama, di tengahnya atau seperti di gedung A lah, di tengahnya tuh ada koridor. Koridor itu tempat lalu lintas jalan ya. Tiba-tiba dirombak atau dirubah untuk memperluas kelas misalnya, sehingga dilanggarlah si koridor itu ditutup dijadikan kelas gitu ya. Nah ini tidak boleh, karena koridor itu kan difungsikan untuk jalur evakuasi gitu ya. Sedangkan kalau dirubah sehingga jalur evakuasinya tertutup menjadi kelas misalnya, nah, juga tidak diperbolehkan. Perubahan fungsi dan penggunaan ruang suatu bangunan dapat diizinkan apabila masih memenuhi ketentuan penggunaan jenis bangunan. Jadi kalau perubahannya masih memungkinkan dan menjamin keamanan keselamatan serta penghuninya, bangunan dan serta penghuninya itu diizinkan. Jadi kalau misalnya akan merubah. Tata ruang bangunan untuk tempat ibadah, bangunan monumental, bangunan serbaguna, gedung pertemuan, itu ketinggian plafonnya biasanya disesuaikan ya, karena akan dihuni jumlahnya banyak ya. Sehingga itu diatur secara khusus. Contoh tempat kita praktek. Tempat praktek itu ketinggiannya 5 meter gitu ya. Karena akan diisi jumlah orang banyak gitu ya. Itu bila mana ada perubahan fungsi bangunan.
Nah, untuk perencanaan ruang dalam, misalnya akan membuat rumah, harus sekurang-kurangnya memiliki ruang fungsi utama untuk kegiatan pribadi. Contoh lah, rumah itu mesti harus ada ruang tamu, ya, ada kamar tidur, mandi, ada dapur, gitu ya. Itu fungsi utama. Kemudian kalau kantor, gitu ya, itu mesti ada ruang kerja, ada ruang tamu juga, ada ruang umum, ya, ada ruang pelayanan, misalnya. Jadi kalau kantor blong saja tidak ada ruang-ruang seperti itu, biasanya supaya memenuhi dibuatlah sekat-sekat, ya. Di mana ruang kerja, di mana ruang umumnya. Kalau toko pasti harus bisa menyediakan tempat jualannya, serta biasanya minimal harus ada menyediakan toilet, gitu ya. Gudang. Jadi kalau minimal itu ada kamar, gitu ya, kalau gudang gitu. Kalau di toko harus ada toilet. Kalau pabrik, nah ini selain kamar mandi, ada juga ruang ganti pakaian, ruang makan, istirahat. Nah, kita lihat salah satu rumah tinggal. Jadi ada kamar tidur, ada ruang tamu, ya, ada ruang dapur, ada toilet, gitu ya. Ini ruang yang wajib ada, wajib. Kalau pabrik, nah, jadi kalau di sini mesti ada locker, di sini ada toilet, ya, tempat ganti pakaian, segala macam. Ada tempat kerjanya, ya. Ada tempat-tempat lain yang mendukung tempat kerja ini. Kantor, nah, kantor tuh ini ada ruang kerja, ya. Ada ruang kerja staf, ada ruang kerja misalnya direktur, ada ruang rapat, ada toilet dan sebagainya. Ini denah contoh kantor. Kalau toko, nah seperti ini. Jadi ada ruang pamernya atau ruang tempat jualannya. Di belakangnya kalau tidak gudang, ada ruang kantor, ya. Kantor pelayanan dan dilengkapi juga dengan toilet. Ini minimal, jadi minimal harus seperti ini. Untuk keseimbangan dan keselarasan lingkungan gedung, jadi contoh ini satu blok kawasan, jadi antara hijaunya ruang terbuka dan bangunan-bangunan gedung ini harus seimbang, gitu ya, sesuai dengan persyaratan RTHP-nya, persyaratan ruang terbuka hijau, pekarangan, gitu ya. Bukannya dihabiskan, jadi karena lahannya sedikit, bangunan, jadi tetap harus ada hijaunya. Termasuk basementnya, walaupun tidak kelihatan, basement itu tidak mendapat air, gitu ya. Itu juga harus diperhitungkan. Hijau pada bangunan, ya. Seperti tadi juga bangunannya ditanamin tanaman-tanaman sehingga suasana sejuk, gitu ya, buat hijau. Termasuk sirkulasi itu jalan masuk keluar itu dibuatlah secara teratur, termasuk fasilitas parkir, ya. Dan ada tanda-tanda, ya, tanda lalu lintas, tanda untuk keluar masuk itu harus dilengkapi, ya. Termasuk pencahayaan ruang luar itu dipasang, mau penerangan jalan umum dan sebagainya, tapi lingkungan itu menjadi terang, bagian luarnya juga hijau. Kita lihat kalau di jalan-jalan ke Kota Baru Parahyangan,
Jalannya luas, hijaunya, terus bangunan-bangunannya dibuat blok-blok, ada blok tempat usaha, ada blok rumah gitu ya. Itu mengikuti aturan gitu ya. Jadi seolah-olah membuat kota baru itu atau komplek perumahan baru sehingga ditata lebih rapih gitu ya. Itulah mungkin yang mengenai arsitek tidak banyak, menyambung dari yang kemarin ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan mengenai arsitek. Jadi walaupun kamu tuh bukan arsitek, tapi banyak juga nih teman-teman tuh yang sudah keluar dari Polban, dia mengembangkan hobi ataupun bakatnya beralih ke arsitek gitu. Walaupun waktu kuliah mungkin tidak dapat mata kuliah arsitek dan berhasil gitu ya. Dia sebagai desain interior dan desain rumah gitu ya, yang mempunyai usaha-usaha seperti itu. Dan laku, alhamdulillah laku itu. Salah satu itu ada dari TPPG 2000 berapa ya? Dia di Tasik, dia buka jasa desain interior, termasuk pelaksanaannya. Dan tidak berhenti, terusan ada terus, gitu. Baik dari swasta maupun pemerintahan itu dia jasanya laku. Gitu. Jadi ikutinlah aturan-aturan arsitek, walaupun mungkin tadi selalu ada bertentangan dengan hal-hal lainnya. Biasa itu antara arsitek, orang struktur itu mesti ada pro kontra dalam desain bangunan gedung. Termasuk owner, antara owner, arsitek, orang struktur itu selalu biasanya ada perbedaan-perbedaan. Salah satu contoh misal kita akan membuat ruangan lobi suatu gedung. Gitu ya. Di lobi itu maunya blong, tidak ada tiang ataupun tidak ada kolom gitu, sehingga lebih leluasa gitu. Nah, ditinjau dari sisi struktur tidak mungkin tidak ada kolomnya gitu ya. Berarti kan harus ada tiangnya. Itu seperti itu. Silakan kalau ada yang bertanyakan. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, mungkin cukup dulu. Ya, silakan dipelajari lagi. Kemudian yang tadi tugas, yang kedua tadi, mungkin pilih-pilihlah bangunannya yang bisa, kan banyak Pak di wilayah Bandung maupun wilayah manapun, baik bangunan pemerintah maupun swasta, sehingga bisa diuraikan secara klasifikasinya, secara fungsinya, secara kompleks ya. Jadi sama seperti yang kemarin ada fotonya. Jadi ada dari beberapa sekarang fotonya ya, dari misalnya tampak depannya, dari sampingnya kalau bisa. Dari samping gitu ya. Jadi kasih penjelasannya. Baik, Pak.
Ya. Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada lagi, cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Selamat Pak. pagi. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak.